Om Swastiastu, Semeton Inspirasi BNN Kota Denpasar. Berjumpa kembali bersama saya, Sony Kurniawan, dalam acara Prajuruh Inspirasi. Kita akan menghadirkan seorang narasumber yang penuh inspirasi, penuh dengan kejutan-kejutan tentunya. Siapa narasumber itu? Yuk, ikuti saya. Ibu, Pak Rektor, Wenten. Swastiastu, Pak Rektor. Menapi gatra sehat. Siap. Semua. Swastiastu Pak Gede, menapi gatra makin niki sehat. Sehat. Syukur sama-sama sehat nggih. Astengkara semua sehat Pak nggih. Jadi kami dari BNN Kota Denpasar niki Bapak, jadi mohon waktunya Pak Gede niki sebentar untuk kita kulik-kulik niki, kita wawancara tentang kesehariannya Pak Gede seperti napi Pak nggih. Nggih, bagus. Nggih, kalau gitu kita biar santai kita. Ya. Silakan. Yo, silakan. Terima kasih. Semeton Prajurit Inspirasi BNN Kota Denpasar, kita berjumpa kembali dengan narasumber yang luar biasa. Jadi beliau, siapa beliau? Beliau sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Kisah-kisahnya sangat menginspirasi. Siapa beliau? Kita akan kulik, kita akan cari tahu siapa narasumber kita di Prajurit Inspirasi session ke-5. Kita saksikan bersama-sama Siti beliau. Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, pria kelahiran Singaraja 1 Desember 1964 yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Dwi Jendra Denpasar. Memiliki pengalaman berkarir dan juga pendidikan yang sangat luar biasa inspiratif. Jadi itu tadi kita sudah bersama-sama saksikan CV dari Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra. Semua Bapak Rektor, Pak Gede sudah menerima kami hari ini. Kita akan berbincang-bincang sejenak tentang keseharian Bapak dan bagaimana Bapak mencegah bahaya peredaran narkoba ini di kampus Dwi Jendra ini. Rekan-rekan Prajurit Inspirasi, sebelum kita mulai wawancara, saya mohon izin, kami sudah melakukan protokol kesehatan, sudah melaksanakan rapid antigen, jadi kami mohon izin membuka masker. Terima kasih. Baik, kita akan segera mulai. Jadi Pak Rektor sehat ya? Sehat. Oke, luar biasa. Jadi Rektor sampai akhirnya bisa sampai di titik seperti ini. Baik, terima kasih. Jadi masyarakat ini semuanya anak-anak saya dulu dimulai sebelum sekolah saya sudah kata orang tua itu kamu luar biasa, dan maka sempat cedera waktu itu. Saya sempat cedera, mohon maaf ini patah dan kira-kira 6 bulan tidak bisa jalan kaki, tidak bisa berdiri. Patahnya di
dipinggul, dipatah atau lepas seperti itu. Dulu dia kan anak kali itu, karena nakal jadi bermain dan kata orang tua itu belakangnya ejek. Nah sehingga waktu itu pun karena saya nakal, energik, begitu masuk sekolah, jadi di SD itu kakak saya masuk sekolah, saya katanya nangis begitu, ikut sekolah sehingga bersamaan terus. Tapi seharusnya belum masuk Belum. sekolah. Oke. Jadi waktu itu umur saya baru 5 tahun. Baik. Jadi 5 tahun sekolah SD, tamat SD, menjadi SMP, SMA, sampai kemudian menjadi sarjana pun samaan dengan kakak saya. Itu karena awalnya karena nakal itu gitu. Nah, kemudian saya mencoba setelah tamat SMA itu kemana ini sekolahnya gitu. Jadi sekolahnya apakah mau ke luar Bali atau misalnya dapat di pasar atau di Singaraja waktu itu ya. Dari Singaraja. Masa kecilnya dilalui di Singaraja. Iya, saya sih dilahirkan sebenarnya 1 Desember 1964 itu di Singaraja. Saya bersaudara ada 6 orang, jadi saya punya laki-laki 5, perempuan ada 1. Saya yang nomor 5. Jadi saya yang nomor 5, punya adik 1. Nah ini 1 ada Sri Kandi. Nah sehingga pada saat saya di Singaraja ini mulai berpikir mau coba keluar kota Singaraja. Seperti apa sih suasana di luar kota Singaraja? Karena pada waktu SMA pun saya sudah nakalnya itu ternyata membawa keberuntungan bagi saya gitu. Jadi nakal saya itu dulu suka paling tidak curi-curi mangga tetangga, suka lari. Suka lari sehingga saya ikut kejuaraan atletik waktu itu. Oke. Nakalnya. Jadi dari nakalnya itu Nakal kemudian saya ikut kemudian kejuaraan junior di Bali, kemudian ikut kejuaraan nasional di junior waktu itu. Ya gara-gara nakal suka curi-curi tetangga gitu lah. Ya seperti itu. Sehingga pengalaman di luar Bali itu ternyata seperti inilah, seperti Jakarta misalnya. Jadi waktu kecil itu sudah mengenal gara-gara lari ini gitu. Sebagai atletnya itu di SMP atau SMA? Di SMA. SMA, oke. Jadi mulai baru masuk SMA kelas 1, kemudian menjadi atlet sampai tamat, kemudian sampai menjadi mahasiswa pun masih menjadi atlet khususnya untuk lari gitu. Oke, baik. Ya sampai sekarang masihlah ditekuni untuk lari-lari itu. Berarti hobinya salah satunya olahraga atletik, Pak ya? Iya, terutama lari gitu, terutama lari. Nah, sehingga saya kemudian kuliah sama juga dengan kakak saya. Oke. Jadi pertanian ya pertanian. Oh, kakaknya di pertanian. Iya, di pertanian juga gitu. Sehingga begitu mengambil jurusan barulah berbeda. Nah, saya ngambil jurusan yang sosial ekonomi, kakak saya ngambil yang lebih teknis gitu. Nah, sehingga bisalah seperti sekarang ini. Tetapi ya sebenarnya sih saya dulu tidak pernah bercita-cita menekuni pertanian itu. Jadi kembali lagi karena nakal itu. Jadi saya mau mulai dari nakal saya ini, kemudian nanti ini ternyata nakal itu juga ada positifnya gitu. Nakal saya dulu itu kata orang tua saya cerewet. Suka ngomong, suka nanya segala macam gitu. Karena ingin tahu. Sehingga saya mikir, wah mungkin bisa jadi guru nih. Cita-citanya jadi guru. Ya, jadi guru karena kan orang ngomong seperti itu, ngomong ya saya udahlah saya cita-cita jadi guru. Kemudian begitu saya memulai SMA itu saya melihat ada paman saya ada gelarnya ada IR. Wah, insinyur ini. Wah, ini bagus lagi nih insinyur. Kemudian belakangnya ada MSc. Wah, ini keren sekali. Dari gelar saya tidak tahu awalnya seperti apa. Sehingga ya saya coba saja sekolah pertanian jadi insinyur katanya. Wah, jadilah insinyur. Saya coba kemudian melanjutkan sekolah jadilah MSc karena ada dari paman itu ada gelar MSc ini. Wah, ini apa sih MSc? Saya coba-coba saja seperti itu. Nah, sehingga memang pada perjalanan kan banyak ini liku-liku gitu. Jadi terutama SD. Di SD saya termasuk selalu dapat rankingnya nomor 2. Oke. Tapi nomor 2 dari bawah. Oh, nomor 2 dari bawah. Dari bawah selalu. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya selalu nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Dari bawah. Biasa. Kemudian begitu di SMP tidak tahu tiba-tiba selalu menjadi yang terbaik. Benar-benar yang terbaik. Selalu yang terbaik Oke. di SMP. Di SMA pun juga terbaik.
Jadi the best ten lah seperti itu, the best ten. Memang waktu itu karena masih muda, suka keliling keluyuran-keluyuran di sekolah, naik lagi, turun lagi. Jadi waktu itu masih ada satu SMA negeri di Singaraja, SMA negeri Singaraja, naik turun, kemudian sampailah dulu di rankingnya namanya B1 seperti itu. Jadi naik, kemudian pilihannya apa mau pertanian, apa mau kedokteran, pilih-pilih gitu. Jadi karena berpikir waktu itu orang tua nanti tidak mampu menyekolahkan saya, misalnya kalau saya ambil kedokteran ya sudahlah saya ambil pertanian gitu. Jadi karena kondisi orang tua waktu itu, jadi sehingga saya memilihnya satu, tidak perlu keluar Bali, karena kalau keluar Bali itu menjadi beban bagi orang tua, terutama biayanya. Kemudian ya sudahlah di Bali saja, sehingga ambil di sini dengan kakak-kakak gitu, minimal tidak memberikan beban yang terlalu kuat kepada orang tua saya itu. Oke, Pak Rektor, ini menarik ceritanya. Dari SD ranking nomor 2 dari bawah, terus SMP dan SMA itu selalu jadi top 10 terbaik, artinya 10 besar terbaik lah di sekolah. Ini titik baliknya itu kenapa dari yang terbawah di SD terus jadi yang terbaik, itu apa Pak yang menginspirasi bisa seperti itu Pak? Mungkin begini, dulu itu waktu saya di SD itu, teman-teman saya itu pintar-pintar. Jadi karena mereka pintar-pintar sehingga saya bodoh gitu. Jadi kelihatan di sana bodoh gitu. Kemudian begitu masuk ke SMP gitu, nah karena di SMP sudah mulai besar gitu, punya rasa malu. Nah, rasa malu itu sudah mulai keluar, sehingga waktu itu jam-jam biasanya siang itu tidur, sore sudahlah tidak akan pernah tidur sore. Berarti belajar Pak? Ya, harus belajar. Jadi tidur sore itu saya hindari sekali. Sampai sekarang tidak pernah yang namanya tidur siang, tidur sore itu tidak pernah sampai sekarang. Jadi mulai dari SMP itu karena belajar gitu. Dan atletiknya juga tetap. Itu wajib. Jadi atletiknya itu saya sepertinya punya sugesti kalau saya tidak ke lapangan sore itu sepertinya ada yang kurang dalam hidup. Sehingga saya harus keluar rumah. Sugestinya positif itu, setiap hari waktu itu. Dan bahkan menjelang misalnya lomba, saya seperti katakanlah dalam tanda petik dikira orang gila karena saya lari di jalanan. Sendiri waktu itu saya suka nakal lagi, ini kan orang konotasi kalau suka gundul-gundul itu kan nakal tuh. Nah, jadi saya setiap tahun itu pasti gundul. Gitu. Makanya dulu waktu masih ada film Kojek, dipanggilnya Kojek waktu itu. Okay, baik. Jadi nakal membawa keberuntungan. Okay, baik. Satu lagi Pak Rektor, tentang tadi cerita Pak Rektor bersamaan sekolahnya dengan kakak. Jadi kuliahnya pun bersamaan dari SD sampai kuliah bersamaan Pak ya. Ya. Jadi mungkin ada cerita yang menginspirasi karena 6 bersaudara, beban orang tua mungkin seperti apa, mungkin ada cerita inspirasi yang bisa diceritakan kepada kami. Ya, saya kira saya karena punya pengalaman itu, jadi saya ingin berbagi kepada adik-adik, terutama ini yang masih muda-muda, mulai kecil, katakanlah SMP lah, mulai SMP dan SMA. Jadi yang pertama adalah mari kita bantu orang tua. Jadi membantu orang tua itu tidak kita memberikan tenaga kepada orang tua, tetapi minimal yang pertama adalah beban orang tua kita kurangkan. Yang kedua, kita harus suka membantu orang tua. Nah, artinya membantu orang tua lagi itu karena kita usia sekolah, pada jam-jam tertentu kita ikuti orang tua. Jadi saya harus ceritakan orang tua saya, ibu saya gitu. Jadi saya lama sekali bersama ibu, jadi sekarang sudah almarhum beliau. Jadi mulai dari SMP, jadi tahun 1976 itu sampai saya sekitar tahun 90-an. Jadi lebih dari 20 tahunan hidup saya di pasar. Di pasar? Saya. Jadi saya selalu pagi saya ke pasar. Bukan nyuri-nyuri yang kenakalan itu? Itu lain lagi itu. Lain lagi, okay. Sekarang ini membantu. Jadi orang tua. membantu orang tua karena ibu saya adalah pedagang. Ya. Jadi artinya bahwa pagi sebelum saya sekolah saya ke pasar. Saya membantu membuka dagangan
orang tua, dagangan ibu. Jadi pagi, kemudian sore untuk nutup. Nah ini saya lakukan lebih dari 20 tahun. Nah ternyata dari SMP ke SMA, apa yang bisa kita petik? Ya, pelajarannya apa Pak? Yang pertama adalah disiplin. Nah sehingga bagi anak-anak muda, remaja, pertama disiplin waktu. Oke. Jadi artinya disiplin waktu itu kita tidak harus diatur-atur oleh orang lain, tidak, tapi diri sendiri. Ya. Pagi baru bangun olahraga, kemudian ke pasar. Jadi dia Nah, ini yang menjadi kita meringankan beban orang tua. Kedua, kita rajin di sana. Ketiga, kita bisa mendisiplinkan waktu kita, sehingga kita sendiri bisa mengatur, memanage diri kita. Sehingga pada saat kita bisa mengatur, memanage diri kita sendiri, maka kita pun juga akan nantinya akan bisa memanage orang lain. Jangan kita tiba-tiba anak-anak remaja ini melihat orang sukses, tidak pernah melihat prosesnya itu. ya, luar biasa. Oke, menarik sekali cerita masa kecilnya, penuh inspirasi Pak Rektor. Jadi tidak instan ya Pak ya, jadi seperti Tidak. ini harus ada prosesnya terlebih dahulu. Oke, baik, tadi sudah diceritakan Pak Rektor, jadi inspirasinya kenapa bisa ke bidang pertanian seperti ini karena terinspirasi oleh pamannya, betul seperti itu Iya, Pak ya? iya. Oke, jadi secara spesifik Pak Rektor mungkin ada ketertarikan tersendiri untuk bidang pertanian ini selain dari inspirasi dari paman itu, melihat kondisi pertanian di Bali mungkin. Iya, karena waktu saya SMA, jadi inspirasi itu muncul dari kegiatan praktik. Jadi ada kegiatan-kegiatan praktik biologi. Nah, di praktik biologi itu kita memahami buah, memahami tanaman, bagaimana cara memperbanyak tanaman. Nah, dari sana muncul gitu. Loh, ini ternyata tanaman-tanaman ini juga bisa diajak berdiskusi meskipun tidak bisa ngomong gitu. Oke, karena tadi senang ngomong itu, Iya. termasuk ngomong sama tanaman. Jadi ngomong dengan tanaman itu sederhana. Pada saat saya mau ngomong dengan tanaman, saya lihat tanamannya misalnya kering, berarti oh dia sebenarnya mau ngomong. Kenapa saya nggak disiram? baik, luar biasa. Jadi dari sana saya sering mengajak siapapun sekarang ini, karena dengan pengalaman terutama remaja-remaja itu, artinya apa? Apa yang bisa kita petik di sana? Peduli pada lingkungan itu. Jadi pada saat kita belajar pada tanaman, kita lihat tanaman itu misalnya kering, berarti dia perlu minum, perlu air. Misalnya dia kurus, berarti dia perlu dipupuk. Gitu. Jadi begitu dia perlu dipupuk, artinya apa? Kita siapkan, samalah seperti manusia. Nah, sehingga saya belajar dari tanaman-tanaman itu, kemudian itu menjadi bagian dari hidup saya, bahwa kita pun juga bisa seperti tanaman. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, maka kita perlu isi. Ada nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, sehingga dari sanalah waktu saya SMA kemudian berpikir, wah saya berarti perlu belajar lingkungan, salah satunya adalah pertanian itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Baik Pak Rektor, jadi Pak Rektor kan saya perhatikan sering menulis di media massa, terus tampil di televisi. Pertanyaannya untuk masa saat ini Pak, terkait dengan COVID-19 ini, sejauh mana sektor pertanian ini bisa menopang atau bisa menggantikan atau menjadi alternatif pekerjaan sektor yang lainnya di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, saya kira disinilah mulai kita kembali. COVID-19 ini memberikan pelajaran bagi kita bersama, terutama orang Bali yang dulu sangat concern pada pariwisata. Kita melupakan budaya pertanian, jangan pertanian, tapi budaya pertanian di sana, sehingga pada saat COVID ini mereka kembali menekuni pertanian itu. Dan sekarang pertanian sudah mulai dengan teknologi, ada e-commerce-nya, penggunaan inovasi, sehingga pertanian itu tidak diidentikan dengan satu kemiskinan, kemudian kedua dengan di tempat-tempat yang kumuh. Karena teknologi sekarang sudah banyak. Seperti Dwi Jindre University ini, Fakultas Pertanian sudah membuat berbagai macam ragam teknologi untuk menanam tanaman-tanaman meskipun kita punya lahan yang sangat sempit. Nah, jadi di kampus kita bangun itu. Jadi di Fakultas Pertanian Dwi Jindre ini kita bangun menanam pada lahan yang sempit. Dan itu berhasil. Kalau nggak ada lahan bisa bertani juga Pak? Iya, artinya
bertani ini sebenarnya penting gitu. Cuman saya masih punya kekhawatiran pada saat nanti situasi sudah kembali normal, baik kemudian pariwisata muncul lagi, nah mereka akan berbondong-bondong. Nah disinilah peran kita bersama dari akademisi, pemerintah, stakeholder yang lain untuk bersama-sama menjaga. Mari kita jaga budaya pertaniannya. Tidak hanya pertanian, tapi budaya pertanian yang ada di Bali. Berarti ini bisa menjadi alternatif ya, selain sektor pariwisata yang sekarang agak menurun, pertanian bisa juga mendatangkan income di masa pandemi ini. Baik, luar biasa sekali wawancara kita hari ini, Pak Rektor, menginspirasi sekali. Kita akan lanjutkan sebentar lagi wawancara sesi berikutnya. Baik, semeton inspirasi BNN Kota Denpasar, kita kembali lagi di session kedua bersama Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, Bapak Rektor Universitas Dwi Jendro. Pak Rektor, bagaimana kondisi perkuliahan saat ini Pak di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Memang ini bagi saya selaku rektor, jadi yang pertama mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita harus masih dengan online sehingga kita lakukan, tetapi pada beberapa mata kuliah tertentu ya kita offline. Oh, ada offline-nya juga? Ada offline, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Artinya bahwa kelas itu kita tidak akan isi penuh, itu palinglah hanya 25%, tidak 50%. Kemudian kita tegaskan melalui peraturan rektor bahwa siapapun mahasiswa itu yang mau masuk ke kampus, nah mereka harus dalam situasi kondisi sehat. Kemudian di depan di gate itu baru masuk mereka sudah diperiksa. Oh ya, baik. Diperiksa, kemudian kita siapkan juga misalnya untuk cuci tangan wajib dengan maskernya sehingga kita lakukan perkuliahan itu. Dan perkuliahan yang offline ini tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Jadi palinglah maksimalnya itu 1 jam. Itu sudah maksimal. Dan ruangan terbuka semua. Gitu. Ruangan terbuka. Nah ini misalnya ini adalah salah satu fakultas yang ada di Dwi Jendro, itu FKIP. Ada berapa fakultas Pak di Dwi Jendro? Kita punya 5 fakultas. Ini salah satunya FKIP. Jadi keguruan Pak ya? Ya, keguruan, ada 4 prodinya di sini. Ada PPKN-nya, kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan kemudian ada PGSD. Gitu. Nah, jadi kita punya 4 prodi di sini. Oke, Pak Rektor, kalau menurut pendapat Pak Rektor sendiri, bagaimana tentang kebijakan Menteri Pendidikan yang baru tentang kampus Merdeka Pak, atau sekarang lebih dikenal dengan Merdeka Belajar? Seperti apa Pak Rektor? Ya, ini sebenarnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan sesuai dengan amanah undang-undang kita. Jadi di standar nasional pendidikan tinggi itu memang sudah disebutkan di pasal 18-nya bahwa mahasiswa itu diberikan kebebasan dalam tanda petik. Artinya bebas itu mereka tidak semata-mata memenuhi beban belajarnya di kampus sendiri. Sehingga diberi kesempatan di luar mereka gitu. Nah, ini Ibu Dekan, Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Karyati. Ini ada beberapa dosen yang sedang beraktivitas. Ini. Kalau hubungannya kampus Merdeka ini dengan COVID pengaruh nggak Pak? Sebenarnya ini salah satunya. Jadi pada saat ada COVID, maka pemerintah bisa dengan cepat program ini jalan. Jadi undang-undang, kemudian peraturan, tanpa ada COVID lambat nih. Merdeka belajarnya ini. Jadi artinya daringnya ini. Nah sehingga dengan program yang ada sekarang ini kita memiliki satu tantangan. Jadi tantangan baik itu perguruan tinggi, kemudian ada unsur-unsur dosennya, kemudian mahasiswanya. Nah apa yang harus kita lakukan? Sehingga COVID ini membuat kita memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi untuk bisa melakukan proses pembelajaran itu. Sehingga ada hubungannya gitu. Bukan berarti bahwa COVID itu membawa masalah, tetapi ada perkembangan baru, dinamika baru di dalam dunia pendidikan. Dan kita sudah rasakan sekarang mahasiswa mampu belajar secara online, meskipun di beberapa tempat
misalnya mahasiswa kami yang di luar Bali, yang ada di desa, nah gangguan internet. Memang ada lah. Ada kendalanya tapi tidak banyak Pak ya. Ya, tidak. Berjalan dengan lancar perkuliahan Ya. ya. Pak Rektor, jadi kita bicara masalah narkoba semakin ini. Seperti yang kita ketahui bersama, narkoba itu selain menyerang anak-anak, selain menyerang usia dewasa, makin cenderung narkoba itu menyerang pada anak-anak dan remaja Pak Rektor. Mungkin Pak Rektor dulu pada saat nakal-nakalnya di masa kecil itu ada pengalaman tentang atau cerita tentang narkoba? Ya kalau saya sebenarnya kawan-kawan dekat saya itu mereka udah terkena narkoba itu, tapi saya nggak tahu jenisnya apa. Baik. Itu, dan saya dikelilingi oleh teman-teman yang memang pecandu. Oh ya. Saya. Jadi saya sampai masih merinding ini gitu. Artinya bahwa mereka tuh pecandu pada saat saya main, mereka tuh lagi pada seperti teler seperti itu. Tetapi saya bersyukur sekali kawan-kawan dekat saya itu yang biasa saya ajak makan gitu. Mereka kena, saya sedikit pun tidak pernah kena. Jadi artinya apa? Artinya inilah saya, meskipun saya dulu nakal itu, tetapi nakal saya ini kemudian terdorong ke arah yang positif karena saya selalu berpikir pada efeknya. Oke. Pada tahu berarti Pak ya? Iya, pada efek dampaknya. Jadi waktu saya masih SMA, saya sudah sering mendengar gitu bahwa dampak-dampaknya penggunaan obat-obat yang terlarang itu tidak bagus bagi kesehatan. Ya. Meskipun saya tidak tahu apakah dulu kan masih istilahnya saya masih remaja itu ganja seperti yang nggak ada yang seperti sekarang ini gitu. Tahun-tahun masa kuliah itu di 90 Pak ya? 80. 80. Ya, dari tahun 79 itu sudah mulai saya mengenal itu. Tapi sampai sekarang memang tidak pernah melihat pun tidak pernah, kecuali pernah melihat kalau itu masuk barang terlarang, misalnya apa tuh yang untuk yang hilang rasa sakit itu, Valium. Valium itu pernah kan dengar karena orang yang sulit tidur katanya dia kasih itu. Nah, tapi itu pun saya juga tidak terpengaruh. Lebih bagus kalau sulit tidur cari aktivitas kemudian capek tidur. Baik. Ya. Nah, ini komunikasi ya. Oke, Fakultas Komunikasi Pak ya. Ini komunikasi. Wah, ini Pak Dekannya. Mana nih Pak Dekannya ini? Wah, ini biasanya kalau orang-orang komunikasi ini iya nih. Banyak artis yang biasanya kuliah di sini Pak ya. Ya, kita punya alumni artis ya. Kalau menurut Pak Rektor itu kan zamannya Pak Rektor waktu muda dulu sudah banyak yang kenal sama narkoba. Kalau menurut Pak Rektor zamannya sekarang perkembangan narkoba pada anak-anak remaja itu seperti apa Pak? Oh, ini apalagi banyak artis yang kuliah di Pak. Ini yang saya jadikan tantangan selaku rektor gitu, karena media sosial kemudian pergaulan remaja kita ini yang sudah mulai bebas, kemudian ada kesibukan orang tuanya, ada banyak sekali penyebab. Nah, saya kemudian selaku rektor gitu, yang pertama adalah ingin membuat kampus ini bebas narkoba. Kemudian tidak hanya membuat slogan bebas narkoba, tetapi membuat peraturan rektor. Tidak hanya membuat peraturan rektor, kami membuat laskar anti narkoba gitu. Sehingga Bayu Permana ini. Nah, laskar ini pun tidak hanya mereka dibentuk, tapi kita minta untuk dilatih. Jadi paling tidak mereka tahu apa itu narkoba, kemudian dampaknya seperti apa, sehingga mereka nanti akan digunakan untuk memberikan pelatihan penyuluhan kepada remaja-remaja, baik itu SMP, SMA. Berarti itu Pak ya. Luar biasa sekali Pak Rektor sama teman-teman di fakultas programnya. Terima kasih Pak Dekan. Yang melanjutkan perjalanan keliling-keliling kampus Tumun semua. Pak Sony, ini Fakultas Teknik. Jadi kami punya Fakultas Teknik, prodinya ini adalah arsitektur dan konsentrasinya adalah arsitektur tradisional. Jadi lah seperti inilah. Jadi tidak membuat bangunan-bangunan yang bertingkat hotel, enggak, tapi yang seperti ini. Jadi, saya dengar ini fakultas pertama di Dujen, betul Pak? Iya, benar. Jadi masih yang ke tradisional Pak ya, supaya ada penerus yang menjaga budaya Bali.
ini studionya Fakultas Teknik. Nah, ini Pak Dekan, selamat siang. Oke, Ya. terima kasih. Mohon maaf, saya boleh lanjutkan ngobrol-ngobrol kita sebentar di sini, boleh Pak ya? Oh ya, mari. Sambil ini Silakan sambil teman-teman, masih ada yang silakan gambar-gambar selesai, gitu. Pak Rektor, kita lanjutkan obrolan kita. Jadi menarik sekali tadi disampaikan bahwa dari masa kecil Pak Rektor lingkungannya sudah banyak ya mengenal teman-temannya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sekarang pun demikian, banyak anak-anak muda yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ada yang menarik Pak Rektor dari CV Pak Rektor yang saya baca, Pak Rektor dulu pernah melanjutkan studi di Manila, Filipina Pak ya? Iya, di Manila. Oke, jadi yang kita tahu, masyarakat banyak tahu itu penanganan penyalahgunaan narkoba di Filipina itu kan masif sekali, luar biasa sekali. Jadi ada bandar langsung ditembak di tempat seperti itu Pak Rektor ya. Ada cerita tidak Pak Rektor selama kuliah atau studi di Filipina itu tentang kasus narkoba ini? Ya, kalau saya memang punya pengalaman di Filipina. Itu dulu zaman-zaman saya di sana itu tahun 90 awal, ya, tahun 92 gitu. Ya. Saya kan masih bebas sekali di sana itu. Oke. Bebas misalnya diskotik, kemudian klub-klub malam itu, dan luar biasa tidaknya narkoba, tapi kebutuhan seks di sana itu. Sehingga ada tari agu-agu segala macamnya. Menurut teman saya memang transaksi itu ada di sana gitu. Transaksi, tetapi sekali lagi karena waktu itu saya status mahasiswa, tujuan ke sana itu hanya hiburan, menonton, kemudian tidak mengenal juga orang-orang yang ada di sana, hanya dapat cerita saja. Apalagi dosen menceritakan ada bahaya-bahaya itu. Karena itu bagi waktu saya kuliah itu disebutkan sebagai suatu kenakalan. Jadi ada suatu kenakalan. Kemudian ada anak-anak muda, remaja-remaja ini yang faktor-faktor internal di keluarganya itu kemudian dia lari ke tempat-tempat seperti itu. Dan memang di sana dulu ceritanya sangat ketat sekali. Waktu itu sudah mulai? Sudah. Penembakan kepada artinya eksekusi di tempat kepada bandar itu sudah? Iya, di sana kan keras sekali itu. Sudah mulai waktu zaman itu Pak? Saya memang tidak melihat waktu itu. Baik. Saya tidak melihat waktu itu, tapi cerita-cerita di sana bahwa yang namanya narkoba ini memang harus benar-benar diperangi sekali. Tetapi sekali lagi karena di sana itu masih bebas sekali di beberapa tempat, dan sepertinya di sana ada terkonsentrasi. Bahkan yang saya ingat itu kalau ada lampunya kedip-kedip, nah di sana itu paling tidak ada tuh sedikit transaksi. Baik. Jadi itu saya dapat infonya malah dari sopir taksi. Jadi saya waktu itu juga karena keinginan tahu tinggi, cobalah ikut masuk di sana. Ikut masuk berempat, berenam kawan-kawan Indonesia, tapi cuma duduk, kita cerita-cerita di sana. Karena kadang-kadang ada satu mata kuliah yang memang mewajibkan harus menuju tempat itu. Jadi ada satu mata kuliah, karena saya ambil sosiologi waktu itu. Sosiologi Pak berarti di sana. Saya ambil mata kuliah sosiologi, masuk ke ranah yang namanya prostitusi. Baik. Kemudian masuk ke klub-klub malam seperti itu. Karena di sanalah kita kemudian mendiskusikannya. Bahkan dengan dosen pun kita di sana. Berarti praktek langsung ke langsung lapangan, kita Pak, ya? melihat situasinya, kemudian kita kaji dengan teori-teori, kemudian dijadikan paper. Jadi narkoba di sana memang benar-benar luar biasa yang saya dengar waktu itu. Berarti Pak Rektor ini masalah penyalahgunaan narkoba ini sudah pengalaman Pak ya. Jadi menyambung pertanyaannya Pak Rektor, jadi karena Pak Rektor sudah berpengalaman dari Bali, teman-temannya sudah banyak yang terlibat, terus melanjutkan lagi kuliahnya di Manila, Filipina, penanganannya begitu masif, tentu ini harus diaplikasikan penanganan penyalahgunaan narkoba. Nah, apa sih kebijakan dari Rektorat untuk mencegah bahaya penyalahgunaan khususnya di lingkungan kampus Dwi Jendra ini Pak Rektor? Ya, saya membuat yang pertama begitu saya dilantik menjadi rektor, kemudian saya melihat lingkungan, saya membaca, kemudian saya menonton televisi, kemudian melihat langsung remaja-remaja ini yang kehidupannya sangat bebas, dan itu memiliki kecenderungan gitu. Jadi ada kecenderungan kalau mereka salah urus, maka mereka akan terjerat. Kemudian yang kedua, saya begitu dilantik juga menjadi rektor, saya punya cita-cita bahwa remaja-remaja yang ada di Dwi Jendra gitu, ini harus bisa menjadi pelopor.
terutama di dalam memerangi narkoba itu. Oke. Karena siapa lagi kalau bukan dari remaja? Kalau misalnya orang-orang tua misalnya hanya bisa memberikan nasihat, misalnya polisi bisa menangkap. Baik. Nah, lalu ini mahasiswa lah. Jadi mereka akan bisa melakukan pendekatan hati ke hati. Mereka akan bisa menyampaikan pengalamannya. Saya loh mahasiswa, saya belajar, saya bekerja. Tahu narkoba betul, tetapi untuk dijauhi. Nah, sehingga saya menggunakan mahasiswa, unit mahasiswa melalui pembentukan Laskar Anti Narkoba itu. Oke, pembentukan relawan berarti Pak ya? Ya, Namanya apa tadi Pak? Bayu Pramana. Laskar Bayu Relawan Laskar Bayu Pramana. Ya, Bayu Pramana. Jadi kegiatannya sudah apa saja itu Pak? Ini kegiatannya yang pertama karena baru terbentuk, kemudian paling tidak ada pelatihan. Oke, Nah, pelatihan. BNN, Oh, oke, BNN baik, Denpasar betul, kan, iya, betul. BNN Denpasar itu kita kasih pelatihan. Nah, setelah itu penyuluhan. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Baik. Yang paling dekat dulu dengan di lingkungan sekolah. Oke, luar biasa. Jadi siapa lagi sekolahnya ya Dwi Jendra, ada SMA-nya, ada SMP-nya. Oke. Nah, ini kita ajak. Kemudian yang lebih karena situasi Covid ini, kami di relawan ini dari Pramana membuat lomba. Oke, lomba apa Pak? Lomba tentang anti narkoba ini gitu. Oke. Ya, ini levelnya nasional lagi. Meskipun kami memberikan hadiahnya kecil, tapi minimal kami melakukan sesuatu, kemudian mendorong kepada remaja-remaja, anak-anak muda itu untuk memulai mengenal narkoba itu, kemudian mengekspresikan dalam bentuk karya-karyanya, sehingga dari sanalah kemudian akan muncul kesadaran. Karena kita perlu kesadaran ini dari dalam diri. Kalau memang nggak bisa skill, nah ini pihak luarnya. Ditangkap atau mau dihajar. Akan seperti itu nih. Tapi sebelum menangkap dan dihajar, kita dorong melalui hatinya. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali Pak Lektor. Jadi apa yang sudah dilakukan Rektorat ini sebenarnya sudah bisa memenuhi kriteria sebagai kampus bersinar Pak Rektor. Ya. Jadi kampus bersinar itu ada 3 komponennya. Itu yang pertama itu ada regulasi. Jadi Pak Rektor sudah sampaikan membuat regulasi peraturan dari rektor. kampus. Setelah itu ada relawannya sudah terbentuk. Terus yang ketiga itu ada kegiatannya sudah berjalan. Jadi 3 ini sudah ada semuanya di Jendra, tinggal dicanangkan saja Pak kampus bersinar. Kita jadwalkan segera Pak Rektor ya. Wah, ini bagus sekali. Jadi artinya kalau memang ini bersinar, karena saya melihat di beberapa desa sudah mulai didorong untuk menjadi desa bersinar. Bersinar, bersih dari narkoba Pak Rektor. Iya, bersih narkoba itu. Nah, sekarang kampus. Nah, kalau memang seperti itu, jadi saya sangat senang, sangat apresiasi dengan BNN kalau memang kita perlu mencanangkan, kita launching itu, dan kemudian setelah launching ada kegiatannya. Oke, baik. Sehingga benar-benar bahwa kita membentuk suatu lembaga, tidak hanya nama lembaganya, tetapi ada orang-orangnya, kemudian ada aturan-aturannya, kemudian ada aktivitas. Sehingga anak-anak muda ini agar mulai mencari jalan-jalan kemana yang memang mereka harus lewati, sehingga menuju paling tidak ke depan ini anak-anak muda, remaja-remaja ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Oke, baik. Luar biasa sekali. Pak Rektor, ini terakhir sebelum kita memasuki sesi yang kedua, pertanyaan terakhir Niki, apa pesan Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra untuk mahasiswa khususnya yang ada di Dwi Jendra ini? Pesannya apa Pak? Kalau pesan saya sederhana terkait dengan narkoba ini, bagi seluruh mahasiswa yang ada di Jendra ini, pahami narkoba itu apa dampaknya. Kalau sudah tahu dampaknya, sangat amat buruk bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jauhi. Bila perlu tidak hanya menjauhi dirinya sendiri, hajar orang yang melakukan kegiatan-kegiatan narkoba itu. Oke, luar biasa sekali. Sama seperti tagline kita saya di pencegahan Pak. Jadi narkoba ini untuk diketahui tapi tidak untuk dicoba-coba. Seperti itu Pak Rektor ya? Iya, Oke, luar biasa Pak Rektor. Kita akan lanjutkan obrolan kita di sesi yang berikutnya. Semeton Prajuru Inspirasi masih bersama saya, Putu Soni Kurniawan, bersama Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra, Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana, MSc MMA. Ya. Oke, kita akan memasuki sesi kedua. Di sesi Prajuru Inspirasi kali ini mungkin kita akan ada rapid question Pak. Jadi ada seru-seruan kita supaya tidak semuanya serius, kita akan seru-seruan. Jadi akan ada 2 pertanyaan pilihan, Pak Rektor menjawab dengan cepat. Setelah itu dijelaskan kenapa memilih jawaban itu.
Ya. Itu Pak ya. Ya. Siap Pak Rektor ya? Sangat Oke. siap. Mudah-mudahan bisa menjawab. Siap. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pertanyaan pertama, pagi atau malam? Malam. Kenapa malam? Karena kalau malam siapapun misalnya yang mau melakukan hal-hal yang buruk pasti tidak kelihatan. Oke, baik, masuk akal. Belajar atau mengajar? Mengajar. Kenapa mengajar? Karena kalau mengajar kita pasti awalnya belajar. Siap, luar biasa. Oke, di kampus atau di lapangan Pak Rektor? Di lapangan. Kenapa di lapangan Pak? Karena dengan di lapangan kita bisa melihat suasana kampus, kemudian kita punya suasana yang terbuka. Disinilah kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan kita share. Oke, baik. Dosen atau mahasiswa? Mahasiswa. Kenapa mahasiswa Karena Pak? kalau mahasiswa bisa nanya-nanya dosen terus. Bisa nanya dosen, oke, baik, baik. Luar biasa sekali. Dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Kenapa luar negeri? Karena kalau keren, dia luar negeri itu selalu keren. Keren, Gitu katanya. Indonesia nggak keren Pak? Indonesia keren bagi negara orang lain. Oke, mungkin. baik. Karena di luar negerinya. Ya, mantap, mantap, baik. Musik atau film? Musik. Kenapa musik Pak? Karena kalau musik bisa ada musiknya yang mendayu-dayu. Ini bagi saya sangat senang, terutama mau menjelang tidur. Oke, baik. Berarti lebih suka mendengar musik untuk inspirasinya, seperti itu Pak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Narkoba atau sehat? Sehat. Sehat, pasti Pak ya. Iya. Oke, baik. Riset atau coursework? Riset. Riset. Kenapa riset Pak? Kalau riset kita bisa belajar langsung, misalnya di lapangan, apakah misalnya dengan sampel-sampel. Kalau mau tahu misalnya tentang bahaya narkoba, kita tanya juga orang yang sudah kena. Kita harus riset sehingga tidak dari teori-teori saja. Oke, kelihatan sekali Pak Rektor banyak melakukan riset-riset ya Pak ya. Dari kurikulum vitae-nya saya lihat banyak menerbitkan buku, banyak riset-risetnya. Baik, terima kasih. Petani atau dosen? Nah ini. Petani. Kenapa petani Pak? Karena para dosen pun kalau mau menelurkan ilmu pengetahuan teknologinya belajar dari petani. Belajar dari petani, oke. Petani sekali lagi tidak harus konotasinya tidak harus miskin, tidak harus kumuh, tapi sekarang pertanian sudah modern, seperti itu Pak ya. Petani modern. Oke, luar biasa. Yang terakhir, sabu atau belayag? Belayag. Oke, luar biasa. Kenapa belayag? Makanan favorit? Makanan favorit saya, kemudian dengan belayag kita bisa menghayalkan bahwa segala sesuatunya akan terasa enak. Oke, berarti dengan makanan pun bisa menghayalkan sesuatunya, bisa mengeluarkan energi yang positif dibandingkan dengan menggunakan narkoba. Seperti itu Pak Rektor ya. Baik, terima kasih Pak Rektor sudah menjawab 10 pertanyaan rapid question-nya dengan cepat, luar biasa. Jadi luar biasa sekali lagi. Oke, untuk yang terakhir Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra, mungkin ada kesimpulan atau pesan kepada seluruh generasi milenial, tidak hanya mahasiswa di Universitas Dwi Jendra, tapi untuk anak-anak muda generasi milenial ini, apa pesan atau harapan yang bisa Bapak sampaikan? Saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, remaja, yang ada di sekolah maupun tidak di sekolah, yang putus sekolah, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, berdisiplinlah pada diri sendiri, kemudian jangan lupa kepada Tuhan, selalu berdoa dan berdoa dan berdoa, sehingga apapun yang akan kita kerjakan selalu dalam tuntunan beliau. Luar biasa, menginspirasi sekali, Semeton Prajuru Inspirasi. Jadi itu wawancara kami bersama Rektor Universitas Dwi Jendra. Semoga apa yang kami bicarakan tadi bisa menginspirasi Semeton Inspirasi yang ada di rumah. Tapi kami mengingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen media sosial BNN Kota Denpasar untuk selalu mendukung kami berkreasi, menciptakan konten-konten inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatian Semeton Sarangsami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.